kekuatannya, itu sudah lagunya yang udah memang itu hanya Tuhan yang bisa menciptakan lagu seperti itu. Tes apa sih? Apa yang kamu tes? Ah, ngaco kamu ngomongnya. Jadi Muhammad ini udah kelewatan sebenarnya. Lalu Sudah Muhammad berani. gimana sekarang Bang Boga? Kebetulan teman saya Wilton pernah meninggal selama 3 jam dibawa Tuhan ke neraka, dan Wilton melihat seorang kakek-kakek yang dicambukin. Itu umurnya katanya udah hampir seperti 1000 tahun, dan Wilton sangat kasihan melihat kakek-kakek ini dicambuki setan-setan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta syiar Islam, sekaligus membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video ya, yaitu antara Hidayah Mu'alaf Channel dan juga Pendeta Luga Tambunan. Nah, di dalam dialog ini sangat lucu sekali dan gokil sekali ya, yang membuat kita tertawa ya, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pendeta Luga Tambunan ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung ya. Juga didukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke. Karena kalau yang percaya dengan supranaturalnya kan biasa karismatik ya. Kalau Kristen lain kurang gitu. iya betul. Nah, pernah sering ya dibilang berjumpa dengan Yesus di alam mimpi ya. Iya. Halo. Nah, boleh diceritain gimana? Biasanya sih saat kami berdoa, menyembah, memuji Tuhan, bernyanyi. Nah, pada waktu itu ya ada namanya hadirat Tuhan kan. Kalau hadirat Tuhan turun, itu rasanya beda. Jadi Tuhan itu bisa kita rasakan. Kalau Tuhan hadir rasanya ada, kalau setan hadir juga rasanya ada. Jadi tidak bisa dibohongin. Gitu. Hadirat setan dengan hadirat Tuhan beda. Oh, begitu. Jadi warna-warna rasanya ya Pak ya. Seperti rasa stroberi, rasa coklat gitu ya. Memang mantap ya, mantap. Kalau hadirat setan itu kan ya saya rasa semua orang pada merasakan lah. Ada rasa takut, ada gentar, ada mengerikan gitu kan. Tapi kalau hadirat Tuhan itu beda. Itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran. Walaupun ada rasa takut, tapi takut karena kekaguman, beda lah hadirat Tuhan dengan hadirat setan. Karena Roh Kudus itu kan bisa turun, dia turun seperti awan. Nah, pada saat awan itu turun, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Gitu. Nah, setelah itulah, disitulah pada saat hadirat Tuhan udah turun itu, baru di situ biasanya ada penampakan, baik itu malaikat, baik itu Tuhan Yesus. Kalau malaikat kan dia
Penampakannya kan ya biasa lah, artinya tinggi-tinggi besar, matanya bercahaya, wajahnya sangat tampan, sangat luar biasa lah penampakannya. Nggak selalu begitu juga Pak Luga. Saya sendiri aja biasa aja merasakannya. Mau setan kek, mau apa kek, nggak ada pun rasa takut pun. Mungkin orang memang dasar penakut aja mungkin kali. Kalau soal ketampanan, kecantikan, lebih cantik Monica Bellucci lagi Pak Luga Temunan. Ini penglihatannya saat Bapak mungkin lagi komsel atau lagi puji-pujian gitu. Ini mata tertutup atau mata terbuka? Biasanya mata terbuka. Mata terbuka biasanya. Jadi dia menampakkan diri. Itu apa pemandangan yang sangat luar biasa lah. Karena penampakan malaikat itu kan bisa kita ciri-cirikan, dan itu juga ada ayatnya kan, dikatakan di dalam Wahyu ada yang matanya seperti permata. Bayangkan, matanya malaikat itu ada yang seperti permata, ada yang seperti nyala api, ada yang wajahnya seperti kilat, tapi itu luar biasa bagus wajahnya, itu penuh dengan kemuliaan. Terus misalkan malaikatnya atau iblisnya buta, gimana melihat biji matanya Pak Luga Temunan? Kalau orang matanya kayak batu gitu kan lucu Pak, nggak ada biji matanya, kayak permata gitu kan batu gitu. Malah jadinya Dia sebenarnya begini, bola hitam matanya tetap ada, tetapi kan putihnya itu tuh seperti permata gitu loh. Jadi sebenarnya itulah tingkat keindahan yang tidak bisa diomongin lagi. Kalau yang jelek lucu kita udah tiap hari ngeliat di dunia. Mau sejelek apapun, selucu apapun sudah kita lihat di dunia. Nah, ini apa yang belum pernah kita lihat, yang membuat kita itu sampai kata-kata kita tidak bisa lagi menjelaskan, karena itu begitu indahnya, begitu dahsyat. Begitu loh. Jadi sangat tidak bisa dikatakan itu setan, karena setan itu tidak ada sesuatu yang indah dari setan. Setan itu selalu menakutkan, walaupun dia pakai jubah putih, matanya tetap mengerikan, karena setan tidak bisa memancarkan kasih. Setan kan bisa nyamar Setan juga, gitu. Setan cuma bisa nyamar ganti baju, tapi matanya nggak bisa dibohongin. Mukanya kan bisa berubah setan juga. Bisa tidak bisa Pak. Matanya tetap setan. Aura itu nggak bisa dibohongin. Misalnya Bapak nih, Bapak ditangkap polisi karena Bapak nyolong. Bapak sesenyum-senyum apapun di kantor polisi, mata Bapak tetap ketakutan karena Bapak udah mencuri. Sama seperti setan. Dia itu boleh-boleh wajahnya dikasih bedak, tetapi tatapan matanya tetap ingin membunuh. Nggak bisa setan senyum-senyum Pak. Ekspresi ya, ekspresi mata gitu. Ekspresi itu nggak bisa dibohongin. Baju bisa dibohongin ya. Misalnya ini Bapak pakai baju putih. Iya, mata itu kan sudah melambangkan muka juga. Kalau hidung itu kan tidak mengekspresikan apa-apa. Tapi kan mata itu yang nanti akan mempengaruhi wajah kan. Pada waktu dia melihat Anda, ingin membunuh Anda, ingin menghancurkan Anda, itu kan itu kerasa Pak. Yang benar aja Pak Luga, katanya dilihat, terus dirasa mana yang benar ini. Kalau seandainya dia tidak punya mata, setannya gimana Bapak nentukannya? Makanya yang namanya roh tuh nggak bisa dibohongin. Misalnya Bapak nih ya, Bapak takut, Bapak paksa senyum-senyum, muka Bapak tetap pucat kan. Sama juga seperti setan. Setan cuma bisa membohongi baju. Terus seandainya kalau setan atau malaikatnya nggak punya wajah dan juga mata, dari mana Bapak bisa memastikannya? Akan menjadi aneh Pak. Coba lah berpikir yang logika sedikit. Tatapan wajahnya itu nggak bisa dibohongin. Oke. Misalnya Bapak nih lagi diceraikan, kalau Bapak takut, Bapak paksa senyum malah lucu kan. Muka Bapak pucat tapi paksa senyum. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu pemain film aja Pak. Pemain filmnya bisa nutupi Pak. Kayak artis-artisnya jago dia kan. Mukanya lagi sedih dia buat jadi gimana kan gitu. Saya bilang kan saya bilang ya, yang namanya udah jelas dia pemain film, otomatis kan acting bohong. Nah, kalau setan kan
Artinya setan itu tidak bisa membohongi kejahatan dirinya. Dia cuma bisa menutupin misalnya dia punya cahaya, karena setan itu kan masih punya kekuatan. Berarti dia juga bisa punya cahaya, dia masih punya kekuatan. Nah, kekuatannya itu, tetapi yang tidak bisa dibohongin dari dia adalah tatapan matanya. Demikian juga tatapan mata Tuhan. Tatapan mata Tuhan itu Oh, Pak Luga Tamunan pernah melihat juga mata Tuhan ya, begitu juga mata iblis. Seperti apa itu Pak, mata Tuhan sama mata iblis? Apa bisa didefinisikan itu Pak? Biar kami tahu pula ya kan, umat muslim. Nampaknya Bapak sangat luar biasa ini, termasuk orang yang sangat sakti ya. Bisa didefinisikan Pak? penuh kasih dan penuh kemuliaan. Sama seperti orang yang punya duit 1 miliar dengan orang yang punya cuma duit ngutang, dari tatapannya matanya kita tahu kalau ini punya duit gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin, Pak. Tapi kan Tuhan juga artisnya bisa mencipta- bohong, Pak. Artis aja jago bohong. Masa setan kalah sama Artis itu bisa membohongi, itu hanya luarnya saja. Hanya luarnya saja, Pak. Tidak bisa, Pak. Namanya juga film. Film Ekspresi udah wajahnya bohong. juga, Pak. Ekspresi matanya kan Apanya? kayak contoh nih, Pak Luga disuruh jadi misalnya Pak Luga aktor lah, lagi mainkan peran sedih gitu, lagi sedih karena kematian siapa gitu kan. Memainkan peran sedih itu kan cuma di dalam film. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dia kan hanya mengikuti suatu alur cerita, itu bukan suatu kebohongan, Pak. Dia cuma mengikuti, melakukan suatu bentuk cerita kesedihan, itu bukan suatu kebohongan. Tetapi kalau Lucifer, dia pura-pura senyum, tetapi dia membohongin orang. Nah, sifat yang pembohong inilah yang tidak bisa kita tipu. Tidak bisa dibohongin. Kalau artis itu dia mengikuti peran, dan itu sebenarnya nggak salah. Misalnya seorang yang kehilangan anak, dia bisa mengikutin karena dia sedang bekerja, mengikutin, dan itu memang bukan suatu kebohongan. Makanya artis bisa. Tapi kalau misalnya Bapak nyolong motor, Bapak dihadapkan di kantor polisi, Bapak coba senyum-senyum di kantor polisi, pasti gigi Bapak rontok. Kira-kira seperti itu. Waduh, sadis sekali polisinya, Bang, kalau gitu. Masak senyum-senyum pun nggak boleh. Makanya, Oke, Pak. saya lanjut. Boleh. Sekarang Nggak apa-apa, begini. saya ngerti maksud Pak Luga. Bentar begini. Dengerin. Misalnya Bapak nyolong motor, ya kan? Bapak nyolong motor di kantor polisi. Terus Bapak bilang sama polisi, "Pak, saya nggak nyolong motor." Terus Bapak coba ketawa-ketawa di depan Bareskrim, bisa nggak kira-kira? Padahal udah di Itu depan menghina, mata. Itu menghina, Pak. Kan nggak mungkin saya ketawa. Nah, sama juga setan. Setan juga begitu. Walaupun dia bisa ketawa-ketawa, tetapi matanya tetap jahat. Jadi nggak bisa dibohongin, Pak. Tidak bisa. Oke, Setan itu tidak bisa berbuat Saya kasih. lanjut aja. Oke. Setan. Bentar dulu. Oke. Setan itu tidak bisa kan setan itu bapak segala dusta. Setan itu tidak bisa berbuat kasih. Kalau memang dia bisa mengasihi, dia aja. Kenapa nggak kita sembah aja dia? Iya kan? Tapi Orang ada dia juga bisa tuh mengasihi ada- kok. Dia Tapi ada setan juga karena gereja memang. Lucifer gitu. Enggak, tapi ada gereja Lucifer juga kan di luar yang disebut Iya, gereja setan gitu. Lucifer itu juga gereja Lucifer itu juga tetap membunuh. Tidak ada gereja Lucifer mengajarkan mengasihi. Kalau ada gereja Lucifer mengajarkan mengasihi, saya nyembah Lucifer sekarang. Iya dong. Iya, Oke, jadi sorry. Oke. makanya dari tatapan mata tidak bisa dibohongin. Hanya tatapan mata yang tidak bisa dibohongin di dunia ini. Kecuali baju semua bisa dirobek, rambut bisa dipirangin, hidung bisa dioperasi, tapi tatapan mata tidak bisa dibohongin. Makanya kalau Anda menonton film-film horor, yang paling mengerikan adalah tatapan matanya. Makanya Tapi tatapan kucing Yesus bisa nipu, Pak. apa? Kucing aja ekspresi matanya sering menipu kita, Pak. Kucing bisa menipu, tetapi matanya tetap menipu. Iya, Mata kucing. Nah, dia lagi memelas, Tidak. matanya menjadi memelas gitu. Iya, tetapi kan ujung-ujungnya kan tetap menipu. Nah, setan itu bisa dia senyum, tetapi itu hanya sebentar. Artinya dia tetap tidak bisa bertahan. Makanya tatapan mata itu kan dibutuhkan kan bukan cuma 2 detik, 3 detik. 1 detik dia bisa senyum, tapi kan dia nggak bisa bertahan.
Ah, karena bagaimanapun setan itu juga punya hati. Artinya gini, dia juga tahu bahwa dia akan dilemparkan neraka. Jadi dia tidak bisa senyum karena dia udah tahu kebenarannya bahwa dia akan hancur. Makanya matanya tidak punya pengharapan. Wah, makin hebat aja Pak Luga Temunan ini. Cocoknya Pak Luga ini jadi ahli nujum ini atau pakar ya atau dokter khusus spesialis setan atau iblis ya. Jadi bisa menjelaskan detail bagaimana wujud iblis, kemudian juga pribadi iblis ya. Sangat luar biasa ini. Mungkin di dunia untuk saat sekarang satu-satunya Pak Luga Temunan yang bisa menjelaskan tentang iblis ini. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Oke. Saya juga lihat tadi Bang Debata sempat open cam, matanya juga nggak bisa nipu. Mata baru bangun tidur nih, atau baru Contoh baru seperti ini aja lah. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Kamu bisa ciptakan nggak lagu yang bisa memuji Tuhan? Contoh misalnya, bisa nggak seorang yang bukan anak panggil seseorang ibu sebagai panggilan mama? Bisa nggak kamu panggil Jokowi papi? Kita lanjut dulu Pak. Saya kasih, Saya dengan Pak Luga gini. Cuman saya mau nanya Pak Luga artinya meyakini Lucifer sebagai rajanya setan gitu. Bapak segala dusta. Yang mengatakan Bapak segala dusta, dengar dulu. Yang mengatakan Lucifer Bapak segala dusta itu cuma Alkitab. Al-Quran nggak berani mengatakan Lucifer sebagai Bapak segala dusta. Hanya sebagai penggoda. Beda. Kelasnya beda. Jadi menurut Pak Luga ini Lucifer posisinya gimana Pak? Posisi Lucifer tuh gimana? Dia adalah Bapak segala pembohong. Kalau di Islam Lucifer bukan Bapak segala pembohong, tetapi penggoda. Penggoda itu jauh lebih halus, Pak. Oke. Jadi posisinya istilah dialah sebenarnya yang jadi musuh utama lah ya kita bilang. Setuju? Dalam Muslim Lucifer bukan musuh utama. Enggak, saya nggak bilang dalam Muslim Pak. Saya dari Kristen Pak. Saya belajar dari Bapak nih. Hah? Di Kristen, kita ngomong di Kristen aja. Kalau di dalam Kristen jelas-jelas Lucifer adalah Bapak segala dusta. Gelar Bapak segala dusta adalah gelar yang paling mengerikan di muka bumi ini. Tapi kalau dalam Muslim, Lucifer hanya sebagai penggoda, bukan Bapak segala dusta. Justru disitulah hebatnya Muslim Pak Luga Temunan ya. Urusan yang remeh-temeh seperti Lucifer itu tak ada urusan sama Islam itu. Tak kenal Islam. Di Islam yang diajarkan adalah iblis. Iblis itu yang merujuk ke semua makhluk yang melakukan kejahatan, kesesatan itu sudah bisa dibilang itu adalah iblis. Jadi tidak usah mau namanya siapa, tidak jadi masalah ya. Walaupun dia sebagai manusia, tapi kalau perbuatannya menyesatkan dan merusak, berbuat dosa segala macam, itu sudah masuk ke dalam kategori iblis. Jadi urusan remeh-temeh tidak ada dibahas di dalam Islam. Begitu Pak Luga. Dari situ kita bisa tahu bagaimana gitu. Ada beberapa orang Kristen nggak terima Lucifer itu disebut ada beberapa orang Kristen yang pernah main ke sini saat saya bilang Lucifer, mereka bilang Lucifer itu cuma bintang timur, cuma julukan. Ada bukti menyatakan bahwa dia bapak dari segala setan gitu, malah setannya pemimpin setan lah gitu, pemimpin iblis gitu. Kan Yesus kan mengatakan bahwa Lucifer iblis adalah Bapak segala dusta. Mungkin saya mendengar tuh kan memang Pak Luga, menurut Pak Luga memang kekristenan ini juga kan dibagi dua Pak. Ada juga yang berasal dari setan juga. Wow, semakin keren nih pernyataan Pak Luga ya. Saya pun baru tahu ini bahwa Kristen itu ada juga yang berasal dari setan ya. Memang luar biasa Pak Luga ini. Dia sangat paham tentang Kristen ya. Bisa juga mengatakan Kristen ada yang berasal dari setan. Ini bukan pernyataan saya loh Pak Luga ya. Bapak sendiri yang menyampaikannya tadi, saya hanya mengulangnya saja. Oke, kita lanjut. Pak Luga setuju. Ada juga yang benar-benar wow. Apa? Ya. Oke. Setuju apa nih? Berasal dari setan. Oke. Artinya ada Kristen sesat gitu. Nggak masalah ada Kristen yang sesat menurut ada Pak dong. Luga gitu. Sangat ada. Justru lebih banyak karena
Di dalam kekristenan itu yang paling perlu dihancurkan adalah gereja Tuhan, karena kalau di luar gereja Tuhan udah pasti milik setan. Yang pasti mau dia begini, yang perlu dihancurkan iblis ada begini, yang perlu dihancurkan iblis adalah gereja Tuhan. Kenapa? Karena memang gereja itu adalah sudah milik Tuhan. Tetapi kalau misalnya di luar gereja Tuhan, ya memang udah punya Lucifer, ngapain lagi dihancurin, uang udah hancur gitu loh, kira-kira begitu. Yang perlu dihancurkan itu adalah yang bagus. Kalau yang udah hancur, yang udah giginya hancur, nggak perlu dihancurin karena memang giginya udah hancur gitu. Oke, siap. Oke, jadi saya mau nanya nih Pak, Lucifer itu kan dulu dibilang sebagai malaikat, dia kan fallen angel gitu, fallen angel. Terus dia kan memberontak bahwa sepertiga malaikat ikut sama dia. Dulu posisi dia sebagai malaikat itu apa? Dulu agama Bapak. Enggak, saya dulu Kristen Pak. Bapak ngomong. Sekarang Bapak agama Bapak apa? Enggak, saya mau belajar. Ini kan kita lagi biar Pak, banyak penonton pengen tahu. Iya, agama Bapak apa? Saya juga nggak tahu nih ngomong. Oke, terusin. Ya, saya mau nanya. Di Kristen kan disebut kalau Lucifer adalah fallen angel gitu, malaikat yang jatuh gitu. Malaikat yang jatuh ke kegelapan gitu. Sebelumnya kan sebelumnya dia malaikat. Boleh Pak Luga jelasin nggak? Dia sebelum jadi setan saat jadi malaikat dia tuh malaikat apa gitu? Bagian apa? Ya, dia Lucifer itu adalah bagian malaikat utama lah ya. Dia itu bagian memimpin pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia malaikat yang bisa dikatakan malaikat yang paling top lah di sorga. Dia masih lebih tinggi dari Mikael. Nah, dia dipercayakan sepertiga malaikat. Nah, sepertiga malaikat ini kan sebenarnya tidak punya kehendak bebas. Hanya beberapa malaikat yang diberikan kehendak bebas. Salah satunya Lucifer. Nah, Lucifer memanfaatkan kehendak bebasnya ini untuk menghasut sepertiga malaikat yang ada di bawahnya ini. Untuk ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan menyuruh Mikael dengan pasukannya menghajar Lucifer. Mikael itu kan dia malaikat perang, otomatis dia punya otot lebih besar dari ototnya Lucifer. Oh, jadi begitu, malaikat itu punya otot juga Pak Luga. Terus di mana latihan fitnessnya Pak Luga itu malaikat? Mungkin Pak Luga bisa tunjuk di mana tempat fitnessnya gitu. Lucifer secara kedudukan aja dia lebih tinggi, tapi kalau masalah otot lebih gede ototnya Mikael, makanya Lucifer dipukul jatuh hancur. Gitu kira-kira. Ya, saya setuju kalau itu sih, karena dia malaikat perang sama malaikat ujian pasti beda. Kelas berantem. Kalau disuruh muji-muji mungkin kalah. Kalau Mikael disuruh muji-muji ya kalah gitu. Istilahnya. Iya, kira-kira begitulah, tukang pukul lah, tukang pukulnya. Kalau kota Aten kota berantem gitu. Ya. Jadi yang saya mau nanya nih Pak Luga, dia kan malaikat pujian Pak. Ya. Apakah tidak menutup kemungkinan puji-pujian yang selama ini kalian nyanyikan tuh malah sebenarnya kerjanya si Lucifer? Karena kan pujian Pak, dia identik dengan lagu-lagu dan pujian. Dia bisa masuk dengan nyamar seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan kamu sangat bagus ini. Gini, Lucifer itu kan memimpin suatu pujian kepada Tuhan. Pada waktu dia jatuh, artinya dia juga tetap bisa menciptakan suatu lagu, tetapi kapasitasnya tetap lagu itu beda. Makanya kalau kita lihat lagu yang paling hebat di muka bumi ini yang tidak ada satu orang pun tandingannya adalah lagu orang Kristen. Kenapa saya katakan? Saya ini kebetulan pemain musik jazz, saya juga komposer Muslim, musiknya Tuhan, misalnya kami memuji kebesaran-Mu. Nah, itu kapasitasnya itu udah kapasitas Tuhan. Liriknya, bobotnya, kekuatannya itu sudah lagunya yang udah memang itu hanya Tuhan yang bisa menciptakan lagu seperti itu. Lucifer tidak bisa menciptakan, karena kan begini, seseorang itu bisa menciptakan lagu tergantung kekuatan yang apa dimilikinya. Misalnya
Pak siapa namanya nih? Pak Hidayah Mualaf Channel punya duit 5 juta. Berarti Bapak juga hanya bisa menciptakan kapasitas yang 5 juta. Bapak tidak bisa menciptakan lagu yang kapasitasnya 20 triliun. Bapak cuma 5 juta. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha kaya raya. Maka dia pun akan membuat lagu sesuai dengan kekayaan dan kekuasaan. Kacung, udah jadi tai. Dia pun bikin lagu juga yang mirip-mirip tai gitu loh. Ibarat kata yang mirip-mirip sampah gitu loh. Tapi kan dia pernah Malahkan lagunya orang Kristen. Sebab kau besar. Berbuah. Oke, saya ngerti. Dia sudah yang jadi utama, tetapi posisinya waktu dia yang jadi utama itu udah dicabut kekuasaan. Sekarang dia udah tinggal sampah. Gitu loh. Yang membuat dia hebat kan karena pengurapan itu, karena otoritas yang Tuhan kasih. Nah, sekarang otoritasnya Tuhan cabut, mukanya juga jadi hancur. Bagaimana dia bisa menciptakan lagu yang kan orang punya duit 1 juta Pak dibanding orang punya duit triliun, kan biaya wibawanya kan beda Pak. Gak bisa dibohongin Pak. Bapak duduk sama orang miskin, duit Bapak 70 triliun, itu wibawa Bapak tuh beda gitu loh. Bapak nggak akan pernah takut yang namanya ongkos atau makan. Tapi kalau orang yang duitnya cuma 20.000, pasti dia mikir, ntar ongkos balik gua gimana, makan gua gimana, ada pulang bayar kos-kosan gimana. Itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Maka dia pun akan menciptakan lagu yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, beda kalau orang memiliki kapasitas kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang maha kaya raya, maka dia pun akan menciptakan lagu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu terekspresi dari lagu-lagu orang Kristen. Sebab Tuhan baik itu belum ada satu lagu di muka bumi ini. Lagu Muslim mana yang bisa mengalahkan itu? Coba kamu tunjukkan satu lagu sama saya yang bisa mengalahkan lagu itu. Tunjukin. Muslim nggak nyanyi Pak. Kalau saya memang tahu Kristen. Iya, kenapa Muslim nggak bisa nyanyi Kak? Karena Saya ngerti Pak, gitu. Cuman saya mau nanya nih Pak. Saya punya pengalaman gini. Saya waktu di Komsel di CG, kalau kami dulu namanya CG Connect Group itu. Jadi ada satu kawan, dia itu suka merasakan hadirat. Jadi dia bergetar Pak. Jadi satu badannya getar terus gitu ya. Satu badan. Cuman dulu kami gangguin. Kalau mau tahu hadirat Tuhan, tunggu dia getar gitu. Makin dia getar kuat ya makin hadirat Tuhan makin besar, dibilang gitu. Cuman sebenarnya dia getar itu kalau lagunya makin lagu yang benar-benar meriah, dia akan getar kuat Pak. Cuman lagunya slow, dia akan slow gitu. Jadi bukan hadirat sebenarnya, tapi karena musiknya benar-benar keras, dia akan getar makin kencang. Iya dong. Semakin Tuhan dekat ya semakin besar lah kemuliaan Tuhan. Imam-imam aja di satu tawarik 18. Tapi dia karena kan itu sebenarnya ada Pak. ayatnya. Kami udah tes kalau lagunya gitu. Tes apa sih? Apa yang kamu tes? Ngaco kamu ngomongnya. Kita dari dulu ngetes dia. Misal lagunya dibikin lagu yang kencang, dia akan makin kencang gitu. Goyangnya makin kencang gitu badannya. Ya sekarang kamu mau ngetes, memang kamu udah ngelihat yang turun siapa? Kamu bisa ngelihat gak? Pernah ngelihat gak? Masalahnya itu Pak. Enggak, saya tanya kamu nggak usah ngetes, kamu ngelihat nggak malaikat turun? Kalau saya nggak lihat Pak, memang nggak ada gitu. Ya udah, kalau kamu nggak ngelihat, kamu nggak usah ngetes. Saya mau nanya gitu. Nggak, saya nanya Pak Luga gitu kan, teman saya bikin gitu. Lagunya makin kencang dia makin goyang gitu. Apakah memang seperti itu karena pengaruh lagunya atau karena apa gitu? Begini, ada memang bergetar itu juga ada ayatnya. Kan waktu di zaman Raja Daud itu imam-imam Taurat itu rebah jatuh tidak tahan berdiri, itu ada di satu tawarik. Pada saat awan kemuliaan Tuhan itu turun, tertulis di satu tawarik, imam-imam tidak tahan berdiri. Artinya kalau sudah tidak tahan berdiri bukan hanya bergoncang-goncang, ini udah gubrak langsung kan turun. Yohanes di Pulau Patmos juga waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus langsung mukanya jatuh ke tanah gubrak. Jadi memang tidak ada satupun orang pun yang bisa bertahan di hadapan kemuliaan Tuhan.
Berdiri aja kamu nggak tahan, setan aja berdiri di hadapan Tuhan nggak tahan, apalagi mau ngelawan. Berdiri aja nggak sanggup, apalagi mau melawan Tuhan. Karena Tuhan tuh terlalu hebat sehingga kita tidak tahan berdiri di hadapannya Dia. Kamu masih tahan berdiri saat sholat, artinya kan Tuhanmu masih biasa. Berdiri kamu bisa, jongkok bahkan dungging-dungging kamu masih kuat kakimu. Nah ini kita berdiri aja kita udah jatuh di hadapan kemuliaan Tuhan. Berarti benar-benar Tuhan itu hadir. Semuanya. Kamu sholat saat kamu sholat kan jatuhnya kamu kayak skojam. Iya. Mau nanya, ini dulu, tapi saya perjelas dulu bahwa saya nggak mau mengatakan Lucifer. Mengapa Lucifer itu? Saya nggak mau mengatakan Lucifer itu adalah setan, karena Lucifer itu dalam bahasa Latinnya adalah bintang timur. Tetapi karena setan kan menyamain bintang timur itu, makanya saya bilang setan itu saya sebut dengan Lucifer. Memang orang banyak yang tahu dengan Lucifer itu adalah setan ya. Tapi itu tidak jadi persoalan ya buat saya. Mau dikatakan Lucifer atau setan juga sama aja. Saya mau tanya nih Bang Luga. Halo. Iya. Itu apa beda ya dengan setan atau iblis itu dengan Muhammad menyamakan diri sebagai nabi dengan Yesus? Jelas ya pertanyaan saya. Apa bedanya Nabi Muhammad itu menyamakan diri sebagai nabi dengan Tuhan Yesus? Tolong jelaskan. Iya, kalau Muhammad kan pada prinsipnya Muhammad ini bukan cuma mau nabi sebenarnya. Dia cuma mengambil gelar nabi untuk menginjak kepala Tuhan sebenarnya. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya Muhammad juga menurunkan jabatan ketuhanan Yesus menjadi di langit kedua. Muhammad naik ke langit ke atas. Dikatakan waktu Isra Mi'raj Muhammad itu naik ke langit ke-7, ke-6. Dia bertemu dengan Abraham, bahkan bertemu dengan Allah. Sementara Yesus yang ada Tuhan yang menciptakan Muhammad diturunin sama dia di langit kedua. Artinya Muhammad sudah mengatur Tuhan. Di mana ayatnya Pak Luga Nabi Muhammad itu memijak kepala Tuhan? Tunjukkan ayat dan dalilnya juga referensinya baik Alkitabiah atau secara ilmiah ya. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa Nabi Muhammad memang lebih hebat dari Nabi Isa ya. Jadi kalau Nabi Isa sampai langit kedua, kalau Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Kalau Pak Luga bilang dia karena melongkai sampai ke langit ke-7, barangkali waktu lewatnya tidak pas dekat Yesus berdiri, mungkin melalui jalur lain, mungkin jalan melingkar gitu kan. Jadi tidak bisa dipastikan mijak kepala Tuhan Yesus itu. Jadi seperti itu logikanya Pak Luga ya. Bukan sebagai nabi terakhir saja. Nabi terakhir itu hanya batu loncatan buat Muhammad supaya bisa menurunkan Tuhan. Yang mau dilawan Muhammad ini Tuhan sendiri sebenarnya. Gitu. Karena Muhammad sudah berani menurunkan Yesus yang berada di sebelah kanan tahta Allah menjadi di langit kedua. Jadi Muhammad ini udah kelewatan sebenarnya. Sudah Muhammad berani. Gimana sekarang Bang Luga? Kebetulan teman saya Wilton pernah meninggal selama 3 jam dibawa Tuhan ke neraka, dan Wilton melihat seorang kakek-kakek yang dicambukin. Itu umurnya katanya udah hampir seperti 1000 tahun, dan Wilton sangat kasihan melihat kakek-kakek ini dicambuki setan-setan, dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Wilton waktu 1000 tahun cuman Pak, orang kita nggak pernah lihat orang yang berumur 1000 tahun Pak di dunia. Gimana menggambarkan 1000 tahun gitu? Iya, makanya kan yang bawa Wilton ini kan Tuhan Yesus. Tentunya Tuhan Yesus lah yang memberikan pengertian kepada dia bahwa memang kakek-kakek ini kalau dilihat dengan postur mukanya di neraka itu memang sudah seperti ribuan tahun. Sudah nggak berbentuk tetapi posisi masih hidup. Dia dicambukin.
Iya, kan yang memberitahukan kan Tuhan Yesus kepada Wilton ini bahwa kakek-kakek ini umurnya udah seperti ribuan tahun. Oh, jadi Yesus bisa menentukan berapa umur orang itu harus melihat dari wajah juga ya Pak Luga. Seharusnya kalau yang namanya Tuhan kan tak perlu lihat wajah, udah bisa ditentukan berapa umurnya. Kalau seperti itu berarti Yesus ya juga manusia, berarti kalau saya pun kalau melihat wajah orang bisa saya perkirakan berapa umur orang tersebut. Jadi seperti itu ya. Gitu kan? Lalu dia kasihan kepada kakek-kakek ini. Tuhan Yesus tolong dong kasihani kakek-kakek ini, lepaskan dia dari tempat ini Artinya, supaya tunggu. dia bisa Artinya selamat. di neraka umurnya bertambah. Enggak, Pak. Enggak, saya mau nanya, artinya Dia umur Anda, dia wajah Anda terus bertambah tua kalau di neraka gitu. ya bukan Luga, cuma bertambah berarti tua, Muhammad bertambah dimuliakan, hancur. Dengar dulu, kamu jangan potong-potong dulu. Oke, Setelah bertambah itu setelah kakek-kakek Enggak, ini saya nanya. dicambukin lah. Iya kan saya belum selesai ngomong, kamu jangan potong terus. Lalu Tuhan Yesus Enggak, mengatakan, delay, jangan Pak. kamu Saya nanya kasihan. sekarang, Bapak jawabnya 5 detik. Ya saya nggak tahu persis lah, Bapak tetapi yang jawabnya pasti delay, jadi agak di situ bingung. dikatakan Oke. di situ dikatakan tahun. Saya nggak tahu karena saya tidak mau wawancara dia secara detail. Saya cuma dikasih tahu garis besarnya, maka saya pun menceritakan garis besarnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Wilton, jangan kau kasihan sama kakek-kakek ini. Kenapa Tuhan? Aku mengutus dia untuk memberitakan firmanku, tapi bukan firmanku yang diberitakan, melainkan ajarannya sendiri. Oleh karena dia banyak umatku binasa. Memang dia siapa Tuhan? Tuhan Yesus berkata dialah Muhammad. Dan akhirnya si Wilton ini belum banyak cerita ke banyak orang. Dia bercerita kepada saya karena dia tahu saya seorang pendebat Muslim Kristen. Bang, ini saya mati 3 jam dan saya dibawa ke tempat yang mengerikan dan saya bertemu dengan nabinya umat Muslim yaitu Muhammad, begitu. Dan kesaksian kayak gini sebenarnya bukan cuma satu. Apa? Bang Luga. Saya mau nanya, artinya ada yang berumur sampai 10.000 tahun nggak ada juga, Bang? Atau 1.000 tuh yang paling lama? Karena kan manusia udah lama, Pak, di dunia. Pasti udah ada yang di neraka 5.000 tahun. Ya kamu hitung aja dari misalnya Muhammad lahir kan tahun 1500 katakan dia mati 40 tahun kemudian berarti 1540 dihitung aja sampai sekarang berarti kan sudah lama banget dia di sana. Artinya dibilangin ya sama Yesus ini si Muhammad gitu ya, ini baginda Rasulullah, iya, Islam yang saya siksa sekarang gitu. Yang orang lain nggak ada, betul. Pak? Ada juga teman saya juga ada yang pernah dibawa ke neraka. Dia bertemu dengan John Lennon. Dia digantung terbalik. Kebetulan teman saya yang ketemu. Ketawa nih. Lu kenapa lu ketawa, Ucok? Izin ketawa. Enggak, siapa lagi? Ketawa lu tapi nggak lucu, Ucok. Bang Luga. Iya, kenapa? Itu berarti kalau Muhammad di neraka itu dia lagi apa ya? Dan terus konsekuensinya akan sebagai nabi Tuhan tadi itu apa ya? Sampai selamanya itu apa? Iya, dia bakal di neraka selama-lamanya lah. Selamanya. Maksudnya? Iyalah. Nanti artinya sekarang udah berapa tahun? Lebih lama lah ya. Enggak, saya mau nanya kawan-kawannya siapa lagi? Enggak, saya mau nanya kawan-kawannya siapa lagi, Pak? Ini lumayan lucu. John Lennon kenapa dibilang? Yesus kan jelasin kenapa dia dimasukin. Kalau John Lennon itu kan dia pernah mengatakan bahwa saya lebih terkenal dari Yesus Kristus dan kekristenan akan habis. Iya kan? Selain itu sama Pak, seperti Hitler ada nggak? Kalau yang Mao Zedong dan Hitler, ini pertanyaan kamu bagus banget nih. Kebetulan yang ketemu Mao Zedong dan Hitler itu bukan Wilton. Ada satu dengar kesaksian di gereja. Jadi dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya adalah Soekarno. Dia melihat Soekarno di neraka, dia lihat Buddha juga di neraka. Ada Mao Zedong juga. Betul, pas banget kamu nanya ini. Apa? Buddha siapa? Buddha kan cuma julukan, Pak. Ini Siddhartha atau Buddha? Iya, Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama juga sekarang lagi dibantai juga. Lalu ketemu juga Mao Zedong, pas banget kamu nanya. Jadi saya jadi ingat. Lalu begini, setelah malaikat
dengar dulu. Setelah dia menunjukkan Siddhartha Gautama, Mao Zedong dan pemimpin-pemimpin dunia, ada Hitler juga kalau nggak salah. Lalu malaikat ini mengambil tombak, Tusukin. Lalu dia berkata begini, kamu sudah melihat pemimpin-pemimpin dunia di neraka. Nah sekarang saya mau nunjukin kamu satu orang. Dia sembari mengambil tombak lalu menombak mulut seseorang. Sembari menombak dia mengatakan seperti ini. Inilah penyesat terbesar yaitu Muhammad. Dia bilang begitu. Oke. Ini kesaksian ini saya dengar di gereja ya. Saya dengar di gereja. Bang Luga, yang ngomong Iya. seperti itu siapa Bang Luga? Enggak, saya nanya Yudas dulu. Yudas ada nggak? Yudas mana, Bang? Yudas masuk neraka. Oh, Yudas Itu masuk yang lihat neraka. Zerokli. Itu yang lihat Zerokli. Dia disiksa cuman apa? Bang Luga. Itu waktu Iya, kenapa? mau dilihat di neraka itu pakai kayak kafan atau gimana sih pakaiannya? Pakai kafan enggak? Yang jelas sudah hancur lah. Itu sudah daging-daging udah pada berleleh, udah tinggal tengkorak, pokoknya seram lah. Itu udah nggak ada kain-kainnya lagi. Yang jelasin artinya Yesus bilang yang ini siapa? Karena kan nggak bisa dikenali lagi gitu. Iya betul, kan harus kan dia pun mati dan bangkit. Dia kan pun mati kan yang bawa Yesus. Iya. Halo. Oke. Artinya Yudas neraka dong, nggak sesuai dengan kata si Rudi lah ya. Gitu. Ya, Rudi salah karena Yudas masuk neraka. Iya. Oke. Rudi salah. Ini Rudi. separah apa dia? Terus, gitu? Separah Rudi. apa gitu? Iya, Yudas betul. di dalam. Iya. Bang Hidayah, Apa? izin ngomong dong. Udah ngomong lah. Bang Luga, Iya. kalau membunuh orang itu dosa nggak Bang? Dosa. Kalau membunuh untuk kepentingan orang banyak gimana Bang? Contohnya kepentingan untuk orang banyak kayak gimana tuh? Ya tetap Iya, dosa lah. Nggak ada orang membunuh. Oh saya bunuh Jokowi demi supaya rakyat sejahtera. Ya, coba aja pasti kau juga dibunuh. Yang bunuh Hitler Oh gimana, gitu Bang? ya. Gitu ya. Oke. Bang, Iya. kalau orang-orang yang menelanjangi Yesus, membunuh Yesus masuk surga apa masuk neraka, Bang? Masuk neraka. Masuk neraka ya? Iya dong. Ada ayatnya kan? Tuhan Dengar dulu. Bang Luga Kan itu adil apa tidak? apa? Tuhan Bang Luga maha adil apa tidak? Maha adil dong. Kalau nggak maha adil dia nggak mungkin bangkit dari kematian. Iya, mereka kan punya jasa kan, Bang? Sebentar ya. Yang membunuh Yesus itu kan punya jasa, ya kan? Apa? Orang-orang yang membunuh Yesus itu kan ikut andil, punya jasa kan dalam rangka untuk menebus dosa Bang Luga, ya kan? Betul, pertanyaan kamu pertanyaan klasik itu. Iya. Pertanyaan nggak basi sebenarnya. Kan begini, kan ada ayatnya. Nanti dari ayat ini kamu akan mengerti jawabannya. Yesus berkata seperti ini. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis dengan nubuatan perjanjian lama. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Artinya Yesus berkata, memang saya datang untuk mati menebus dosa manusia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu dibunuh. Jadi Pilatus, Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat yang ikut serta dalam pembunuhan Yesus itu semua di lautan api. Berarti nggak adil ya Bang ya, Tuhan Abang ya? Bukan tidak adil begini. Yesus kan itu datang kan menyerahkan dirinya, bukan minta dibunuh. Kecuali Yesus minta dibunuh, itu lain cerita. Bunuh gua, kita bunuh Yesus sesuai dengan perkataannya. Nah, kita pasti masuk surga karena kita mengikuti perintah Yesus. Tetapi kan Yesus datang. Dia dibunuh. Dia menyerahkan dirinya. Dia hanya menyerahkan dirinya, bukan minta dibunuh. Beda dong. Menyerahkan diri sama minta dibunuh beda. Kecuali misalnya Yesus datang, bunuh. Logikanya begini loh. Mereka kan menurut Bang Luka orang-orang jahat, ya kan? Betul nggak? Iya. Iya, betul. Nah, mereka adalah orang-orang jahat. Nah, tanpa kejahatan mereka,
dosa abang kan tidak ditebus toh. Begini, kamu dengar ya. Mana? Yesus itu kan mati karena dosa. Iya kan? Jadi begini, membunuh manusia aja berdosa, apalagi membunuh seorang yang diutus Tuhan, lebih 2 kali lipat dosanya. Memang Yesus datang untuk menanggung. Yesus juga tahu kalau dia datang ke bumi dia pasti dibunuh. Tetapi dia mau datang ke bumi untuk apa? Supaya dia bisa menebus dosa manusia. Tetapi bukan berarti yang membunuh dia menjadi mendapatkan upah. Yang menggerakkan manusia membunuh Yesus itu bukan manusia itu sendiri, bro. Itu setan yang menggerakkan. Jadi kalau dikatakan kalau setan yang menggerakkan manusia itu berarti manusia itu berada di dalam kekuasaan setan. Nah, Yesus datang hanya untuk menebus, bukan menyuruh orang untuk membunuh dia. Jadi itu berbeda. Gitu loh. Ya tetap Jadi ada memang dong, Bang. Yesus menyerahkan dirinya. Kecuali Yesus minta dibunuh. Itu beda cerita. Ada nggak ayatnya? Bunuh gua, salibkan gua, kan nggak ada. Yesus Jadi, baik-baik Bang Luga, mengajarkan Bang Luga. firman Tuhan, Halo, tiba-tiba Bang. ya. Kasih yang lain Jadi nanya. itu jadi itu maksudnya kehendaknya Yesus gitu. Boleh nanya nggak? Yesus itu memang sudah diutus Yesus memang sudah dinubuatkan oleh Bapa akan mati, Enggak, tetapi orang yang membunuh Yesus, saya berarti Yesus mau mati di kayu salib itu kehendaknya Yesus gitu. iya dong, itu kan kehendak Bapa dan kehendak Yesus itu adalah dia, satu. kehendak Bapa bukan kehendak Yesus, itu Yesus sendiri yang ngomong. Jadi gimana itu pertanggungjawabannya? Begini, kehendak Bapa itu tidak cukup, bro. Kalau cuma Bapak berkehendak, misalnya gini kamu. Kalau Bapak bisa menjadi manusia itu berkuasa, masa nggak bisa berkehendak atas Yesus? Dengerin dulu saya ngomong. Sudahlah Bang, kamu gini. coba perhatikan. Saya udah kerjanya kamu nggak tahu. Saya sekarang tanya lagi yang satu nih. Oh, dengar dulu. Abang tahu nggak arti goib saya itu belum apa? jawab kok. Kasih Pak debat. Saya belum jawab kok. Kok kamu udah Dia ngomong? belum jawab. Jawab dulu. Saya kan belum jawab. Ya nggak boleh gitu. Enggak, Saya belum jawab kok, kamu udah sorry gini. Oke, sorry. Kamu diam. Saya jelasin Saya dulu. belum jawab. Ya, saya jelasin dulu bentar. Saya belum jawab. Karena tadi Abang udah salah fatal itu bagi saya. Kenapa? Abang bilang Bapak nggak bisa bergerak nggak bisa berkehendak atas Yesus, katanya begitu. Nggak bisa itu apa yang kayak gitu, pernyataan apa itu? Saya belum selesai menjelaskan, kamu dengar dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Kasih dulu, nggak boleh gitu. Oke, begini. Bapak itu kerjanya hanya berkehendak. Tidak pernah ada ayat berkata bahwa Bapak langsung kerja turun tangan, nggak ada. Kerjanya Bapak cuma berkehendak. Lalu kerjanya Yesus adalah berkata-kata. Berkehendak, kalau nggak ada kata-kata, kehendak itu nggak ada gunanya. Kehendak akan jadi sampah kalau tidak ada kata-kata. Misalnya kamu berkehendak. Itu belum dijelasin kerjanya Roh Kudus. Ya, bentar. Jadi Bapak itu cuma mengidekan, berkehendak dan mengidekan dan merancang. Udah selesai. Kerjanya Bapak hanya sampai di situ. Nah, kalau cuma mengidekan, memimpikan, menghayalkan, tanpa dieksekusi, tanpa dilakukan, itu kehendak itu jadi sampah. Makanya Bapak kalau tanpa firman dan tanpa Roh Kudus, Bapak pun akan jadi sampah. Bapak itu hanya bisa berlaku sebagai Bapak apabila ada firman dan Roh bekerja. Karena kalau kehendak Bapak tanpa firman dan Roh, Bapaknya jadi sampah. Ngerti? Ngeri kali ini. Makanya Bang, ketiganya harus satu. Iya Bang Luga, saya kasih tahu Abang. Ya. Ini di ayat Bible kitab Anda sendiri, kitab Kejadian. Yesus belum ada di situ di dunia, belum lahir, belum jadi manusia. Iya. Ya. Sementara Abang bilang Bapak nggak bisa tanpa Yesus. Gimana ceritanya itu? Yesus belum ada tapi dia bisa. Dulu Yesus itu di perjanjian lama itu sebagai firman. Kan firman yang menjadikan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah langit, maka bumi yang jadi. Berarti yang menjadikan langit dan bumi ini kan firman. Nah, firman itu jadi manusia, itulah Yesus. Berarti kan firman itu kan adalah Allah. Enggak, fokus pertanyaannya, Bang. Di perjanjian lama Yesus itu firman, belum jadi manusia.
Enggak, saya fokusin pertanyaan. Nah, nanti kalau Apa? kayak gitu jawabnya, saya bisa bilang sama abang, saya Iya, balikin nanti. di zaman Gini, sorry bang, ini satu-satu. ya balikin biar saya aja. dulu, Di nanti. lama Yesus itu firman, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan. Oke. Silakan. Nah, Apa yang jadi mau gini dia? loh bang, maksud saya itu kan Di zaman perjanjian lama Yesus itu adalah firman. Tadi silakan, ini sekarang ngomong lagi. Apa? Nah, jadi gini. Delaynya lama, Pak Lugar delaynya lama, harap maklum. Agak lama delaynya. Kamu gimana? Oke. Di zaman perjanjian lama Yesus itu adalah firman. Di zaman perjanjian lama Yesus itu adalah firman. Contoh, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti yang menjadikan langit dan bumi di zaman perjanjian lama adalah firman. Perjanjian baru firman ini jadi manusia. Makanya Yesus itu Tuhan. Ini menarik ini belum pernah saya dengar pernyataan seperti ini nih. Boleh saya lanjut. Oh, berarti tanya kamu ke Luka? jarang berdialog. Gini. Lanjut kok, saya nyimak kok. Saya nggak perlu berdialog, saya juga mantan Kristen, Pak. Jadi saya Iya, tahu justru kalau karena dibilang, kamu mantan Kristen itu kamu nggak ngerti, kamu nggak diurapi Roh Kudus, makanya kamu murtad. Semua yang nggak diurapi Roh Kudus itu murtad. Contohnya Katolik. Nggak kayak gitu. Loh, kami aja udah ketemu Muhammad. Jangan nuduh Katolik. Kalau memberi pernyataan, tolong jangan kok bahaya sih menuduh sesuatu yang kamu nggak tahu, itu jangan dituduh kayak gitu. Loh, kamu aja bilang gitu. kamu aja bilang Yesus aja bukan Tuhan, itu juga udah sesat kan. Nah, makanya saya katakan kalau kekristenan tidak diurapi maka akan saya belum ada murtad. bilang Yesus itu bukan Tuhan loh, Pak. Saya bilang kan tadi pernyataan Bapak bilang jelas banget itu. Allah ini nggak berkuasa tanpa Yesus, katanya gitu kan. Ya, nggak memang benar, tidak Yesus. ada Allah yang tidak bisa berfirman itu adalah Allah lontong sayur. Makanya Allah itu harus berfirman, dan firman itu Berarti adalah Allah Yesus. membutuhkan yang lain gitu. Allah, coba kalau kamu punya Tuhan dari dulu sampai sekarang nggak pernah ngomong, kan orang gila namanya. Kenapa nggak kamu bunuh aja Tuhan kamu? Kalau gini nanya kalau dia ngomong berarti jangan diajak ribut gitu, jangan diajak ribut ya. Kita cuma mau diskusi. Bang, ada yang nanya lagi. Saya dong. Oke, silakan. Karena gini nih. Menurut Bang, silakan. Rudi Yohanes ya, si Rudi Yohanes ini masuk surga apa neraka nih, Bang? Ini nanya kan ngawur, cuman lucu. Orang ini nanya kalau gitu si Rudi Yohanes masuk neraka dong, Bang? Iya, menurut saya setiap orang yang tidak diurapi itu pasti masuk neraka, sekalipun di agamanya Kristen. Karena abang masuk neraka atau surga? Kata kawan abang itu, abang masuk neraka atau surga? Loh, Rudi Yohanes juga kan sudah bilang di dalam YouTube-nya, Luga itu berbeda dengan saya, tetapi saya tetap mendukung Luga. Luga mengatakan berbahasa roh masuk surga, saya mengatakan berbahasa roh masuk neraka. Dia juga udah mengatakan di YouTube-nya. Ya dari situ kamu udah bisa jawab, kami berbeda. Bang Luga, menurut kawan abang itu masuk neraka atau surga? Menurut siapa dulu? Kawan abang tadi yang cerita tentang si ini masuk neraka, si ini masuk neraka. Itu berarti kan harusnya ada juga abang di situ. Jangan, kenapa kamu tanya kami masuk surga? Orang bang, kami aja tuh. Ini kami dua aja sering malaikat turun. Iya gini, ini manusiawi. Kami aja kalau saya punya kawan. Bang Debata nggak bisa bahasa roh dia masuk neraka nih nampaknya nih. Halo Bang Debata. Ya. Karena gini, begini. Sorry kawan-kawan. Begini, kalau kita sudah debat doktrin, itu sudah ada roomnya lagi. Itu bisa dibilang. Memang kami doktrin. Kalau saya debat ini manusiawinya manusia gitu loh. Ini manusiawinya manusia. Jadi gini nih. Kita cuma nanya pengalaman Bang Luga, jangan keluar gitu, jangan keluar ke bahas ini. Intinya kemarin saya baru mendapat mimpi. Tuhan kasih mimpi saya, Pendeta Ezra Soru itu adalah 666. Udah selesai. Nah, ini kan bicara tentang goib ya. Ini bicara tentang goib ya. Saya masih dalam konteks goib. Saya masih dalam konteks goib. Oke, silakan. Masih dalam konteks goib. Maksud saya gini, manusiawinya saya sebagai manusia kalau misalkan melihat seseorang yang nyata benar bisa
melihat neraka, siapa-siapa yang di neraka dan lain sebagainya itu, saya bakal berkata saya bagaimana nasib saya. Nah, Bang Luga pasti juga kayak begitu, bertanya dan pasti dia memberitahu. Iya, betul. Betul, nah, betul. Abang masuk neraka atau surga? Saya surga dong, orang jelas-jelas saya udah sering didatangin malaikat. Gimana sih kecuali kamu didatangin malaikat? Sering ya, saya juga mikir ngelawan kamu. Kamu yang datangin kamu siapa? Ucok yang datangin kamu, bukan tuyul yang datangin kamu, bedul. Tanya dong Bang Luga. Ah, itu gantian kawan saya tuh. Saya antrinya apalagi udah lama. Ucok. Ya udah kamu antar. Kamu antrinya udah lama, kamu yang nanya deh. Ya, Bang Luga. Saya Alex Bang Luga, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Pendetas terbentuk masuk neraka. Oke, silakan. Masuklah. Saya Islam. Saya Islam Bang Luga. Oke, silakan Muslim nanya. Ya, oke Bang Luga. Tadi Bang Luga. Masuklah. Bang Luga kan tadi kan cerita kalau di neraka tuh tadi disiksa ya. Di dagingnya disiksa gitu ya. Betul, dibantai, betul. Nah, kalau di surga itu apa itu Bang Luga? Daging apa itu Bang Luga? Kalau kita sudah di sorga, kita ini punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini bisa disentuh. Seperti daging. Kan waktu Yesus setelah bangkit kan dia tetap bisa makan ikan kan? Bisa disentuh. Tetapi transparan, tembus pandang. Karena dia bisa menembus tembok, itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti daging, tapi dia bisa tembus tembok, dia agak transparan. Kalau kita kan nggak transparan badannya. Nah, seperti itu kira-kira gambaran dari tubuh kemuliaan yang ada dalam Alkitab. Oke, coba saya ikuti Bang Luga. Kalau di neraka tadi kan tubuhnya daging ya, kan bukan tubuh kemuliaan, bahasanya kan entah apapun itulah. Daging disiksa ya di sana ya Bang Luga ya. Iya, betul. Ya, dia bisa merasakan siksanya itu bisa kalau di neraka. Nah, kalau di surga terhadap tubuh kemuliaan itu tadi, nikmatnya apa Bang Luga? Terhadap tubuh kemuliaan yang daging transparan itu tadi itulah. Itu nikmatnya apa di surga itu? Ya, nikmatnya satu sebenarnya, kenikmatan yang paling hebat di surga itu adalah saat kita menyembah Tuhan. Itulah nikmat yang tiada tara. Sebenarnya menyembah Tuhan itu adalah kalau di bumi sebenarnya itu adalah lambang dari hubungan seks. Jadi sebenarnya di sorga itu, seks itu sebenarnya adalah lambang dari penyembahan kepada Tuhan. Makanya kalau dikatakan bahwa kenikmatan terindah di dunia kan seks. Nah, kalau di sorga kita itu bukan melakukan seks dengan Tuhan, tetapi posisi pasrah dan menyembah kepada Tuhan itulah yang paling nikmat. Jadi sebenarnya gambaran dari hubungan suami istri itu adalah gambaran dari umat Tuhan dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu istrinya adalah gerejanya, umatnya adalah istrinya. Tetapi bukan seperti hubungan seperti seorang perempuan dan laki-laki, tetapi mengarah kepada bentuk penyembahan kepada Tuhan. Karena bentuk penyembahan kepada Tuhan itu kan hubungan yang paling intim. Itu seperti gambaran seperti seorang perempuan dengan laki-laki hubungan suami istri. Itu kan bahasa lainnya memuji Tuhan kan itu ya Bang Luga ya? Iya, memuji dan menyembah juga. Menyembah itu lebih intim. Ya, dengan tubuh itu, dengan tubuh yang daging, tapi transparan, bisa menghilang kan itu kan? Iya, betul. Nah, terus satu masih bingung ya. Apa ya, daging kan sama seperti daging kita sekarang ini toh Bang Luga? Iya. Lah, kalau daging kita sekarang ini kita bisa nih makan itu es krim itu enak itu. Betul. Di sorga juga makan, Pak. Di sorga juga makan. Bahkan kita makan daging di sana lebih nikmat lagi. Makan ikan, makan segala macam bisa kita nikmatin di sana. Oke, berarti ini baru nih. Berarti di surga nanti bagi umat Kristen juga makan, minum sama seperti di dunia ini. Makan mie goreng, Pak. Emang Bapak kira makan angin di surga gimana sih? Berarti cuman bedanya nggak ada seks gitu aja ya Pak Luga ya? Iya, karena kan sebenarnya pada dasarnya seks itu kan sebenarnya diambil dari hubungan penyembahan kepada Tuhan. Makanya kan seperti seorang suami sama seorang istri dengan seorang suaminya kan dia pasrah kan, dikasihi, dicintai sama seperti Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, itu sebenarnya lambang hubungan suami istri gitu loh. Cuma karena kalau manusia itu punya tubuh, jadi dibikinlah organnya segala macam. Ya kalau pada dasarnya kan yang penting kan adalah roh itunya yang bercinta sebenarnya.
Iya kan? Misalnya Lah bapak iya, melakukan hubungan kan seks dengan istri bapak kan sebenarnya karena bapak mencintai istri bapak kan, bukan karena bapak ingin membunuh istri bapak maka bapak melakukan hubungan seks. Kan atas dasarnya cinta. Kita kan menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu sama dengan hubungan seks gitu loh. berarti kan gini toh Pak Luga, kesimpulan saya Iya. cuma coba simpulkan ya Pak Luga, kalau salah silahkan Iya. dikoreksi nih. Apa namanya? Kalau di neraka Kristen itu sama seperti di dunia ini, daging juga disiksa di sana, diajar habis lah di neraka, kan itu ya. Betul. Sementara kalau di surga itu juga sama, daging seperti ini, makan minum dan sebagainya, tapi hanya satu yang beda, nggak ada seks gitu aja ya Bang Luga ya. Iya, betul. Oke, berarti bahasa tubuh kemuliaan itu adalah daging kan itu ya. Daging tapi dalam kapasitas yang lebih hebat, kira-kira begitu. Lah iya, intinya kan daging cuman bisa menghilang dan sebagainya kan itu kan. Iya. Ya, oke, berarti Iya. kan hal seperti ini kan sepemahaman saya kan tidak semua orang Kristen memahami itu Bang Luga. Wujudnya kan kalau di surga. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Kan karena tingkat pemahaman gereja kan juga beda-beda, Pak. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas atas, ada yang kelas internasional. Jadi tergantung imannya. Saya kalau mengutip apa kata Bu Uti Watimena, ya, Bu Uti Watimena itu kan bicara kalau di surga sudah tidak bicara daging. Daging itu najis seperti di dunia ini. Makanya kita kalau di dunia ini bahasa kita ke roh seperti itu. Daging nanti akan hancur, lebur di Makanya tanah. begini Pak. Ya. Kan saya bilang tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Karena saya ini kan karunianya penginjil Nabi Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu dia punya pemahaman tentang sorga itu lebih luas. Makanya saya punya referensi-referensi yang ketemu Muhammad, ketemu John Lennon, ketemu si Ucok. Banyak referensi saya pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Jadi, referensi-referensi seperti ini kan sudah menunjukkan bahwa pengetahuan saya lebih luas tentang sorga. Karena saya kan punya referensi buku-buku juga saya suka mengkoleksi buku tentang sorga dan saya suka membaca. Jadi pengetahuan saya luas. Beda dengan orang yang memang hanya ke gereja atau mungkin dia baru belajar juga. Kita juga nggak bisa salahkan Bu Uti Watimena, tetapi mungkin pemahamannya kalau masalah sorga mungkin belum sampai pakar, tapi mungkin untuk yang lain-lain dia menguasai gitu loh. Tapi kalau untuk masalah sorga Bapak tanya sama saya gitu, kira-kira gitu. Oh iya. Mau nanya Bang Luga bisa gak? Iya. Bang Luga, Tuhan itu Bapak percaya itu hanya dalam Alkitab atau di luar dari Alkitab Bang Luga? Ya kita memperoleh informasi tentang Tuhan yang paling lengkap, yang paling benar adalah Alkitab. Contoh misalnya di dalam Alkitab ada ditulis kerubim, malaikat singgasananya Tuhan. Itu tidak tertulis di dalam Islam. Otomatis Islam ditanya sampai botak juga nggak akan ngerti-ngerti. Orang nggak ditulis, Muhammad juga nggak pernah ketemu kerubim. Apa itu serafim? Malaikat singgasananya Tuhan yang paling tinggi. Itu juga nggak ditulis di dalam Islam, nggak ditulis dalam sejarah. Karena itu yang nulis cuma 2 nabi, yaitu Nabi Yesaya dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Hanya di informasi itu hanya diberikan hanya kepada 4-5 orang. Nah kalau orang tidak belajar dari yang 5 ini ya mampuslah dia. Artinya Anda tidak bisa menemukan Tuhan selain dari Alkitab gitu. Ya begini, Tuhan itu cuma menyatakan Tuhan itu cuma kepada nabi-nabi Israel. Lalu kalau kamu mau cari Tuhan di ujung sana informasi lain nih ya kamu mati udah. Tapi banyak orang mencari di luar itu tapi nggak mati. Anda ini bagaimana Tapi sih? ketemu nggak misalnya si Buddha Gautama dia ngaku bertemu dengan Tuhan. Nah Tuhan yang mana yang dia temuin? Tuhan kan banyak. Ada yang Tuhan yang penipu, ada Tuhan yang dia nggak pernah ngaku ketemu Tuhan gitu. Siddhartha nggak pernah ngaku ketemu Tuhan, tapi dia percaya. Apalagi nggak pernah. Tuhan tuh nggak pernah intervensi. Ya kalau cuma percaya nggak pernah ketemu itu namanya pembohong. Saya juga bisa ngaku saya belum ketemu Jokowi tapi saya percaya ada Jokowi, itu kan namanya saya pembohong. Kita bisa mengenal orang, kita ketemu dulu, kita ngobrol, kita merasakan mujizatnya baru kita cerita. Ini nggak pernah ketemu Tuhan ngaku Tuhan kan namanya orang gila. Oke. Apa bedanya kalau Bang dengan Luga Anda? pernah ketemu? Hah?
Apa bedanya Nabi-nabi dengan Israel. Anda? Jangan, dia udah pernah ketemu. Dia pernah Apanya? ketemu, Pak Luga pernah ketemu. Iya. Siapa? Pernah ketemu Tuhan. Gimana Pak? Kami berdoa, malaikat-malaikat sering datang. Yang tinggi 10 meter ada, yang 20 meter ada, yang rambut emas ada. Mau yang kayak gimana lagi? Tapi kalau yang jelek-jelek nggak pernah lah. Jadi kalau Bang Luga mengatakan demikian, kita percaya. Kalau orang lain mengatakan begitu, Anda mengatakan mereka itu sesat. Makanya punya mujizat, supaya mujizat itu bisa menjamin omonganmu benar. Mujizatmu juga jangan mujizat kelas tempe, bikin mujizat yang dahsyat. Misalnya menjelikan mata orang buta sejak lahir. Jangan cuma bikin mujizat kelas lontong sayur. Kayak misalnya dukun-dukun setan-setan itu mah mujizat kelas kambing. Bikin mujizat yang ngeri, membangkitkan orang mati, menjelikan mata orang buta, mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit kanker. Itu baru mujizat namanya. Kalau mujizat yang dibikin-bikin dukun sama dibikin si Ucok itu kan bukan mujizat. Itu kan tai kucing namanya. Anda ini sehat apa enggak? Aduh, oi Pak Luga ini udah buat mujizat, Pak. Jelasin Pak, mujizat yang pernah Pak Luga buat. Kasih Bang Bata tahu. Bang Hidayat bentar ini dulu. Yang mana yang sama Bang Luga ini? Terakhir ini. Oke, silakan Bang Lawa. Ini jangan lama-lama nih ya, kita sambung ntar malam lah. Oke. Enggak apa, ini seru nih Pak. Ini pertanyaan terakhir Bang Luga. Tadi kan katanya nanya terus. Itu Muhammad itu karena menyamakan Nabi sebagai Yesus berarti sama dengan setan ya, iblis ya, karena dia di neraka sekarang. Lalu bagaimana pengikut-pengikutnya atau umat muslim sekarang pengikut Muhammad, Bang Luga? Dan terus bagaimana yang mereka iming-iming mereka masuk surga nanti 72 bidadari itu. Nah, bagaimana mereka itu Bang Luga? Tolong jelaskan. Mereka memang akan mendapatkan 72 bidadari. Itu udah pasti. Kalau itu saya percaya Pak. Kalau memang laskar-laskar jihad itu akan mendapatkan 70 bidadari. Cuma masalahnya bukan di surga tapi di neraka. Bang Lawa bisa bahasa roh nggak? Saya nanya nih, Bang Lawa bisa bahasa roh nggak? Itu dulu coba dijawab dulu sama Bang Luga nanti kalau mau tanya sama mereka mendapatkan 72 bidadari di dapur api. Di dapur api juga ada 72 bidadari, cuma udah hancur mukanya. Bukan yang cantik-cantik. Kan Nabi Muhammad di neraka, terus pengikutnya gimana dong kalau begitu? Yang ngikut lah, namanya pemimpin. Gimana aja kau Halawa? Aduh. Kacau kau. Ikut juga kau di belakang. Kau nggak bisa bahasa roh, kau ikut. Kau ikut juga nanti di belakang. Tenang Halawa. Pak Debata ikut juga ya. Pak Debata pun ikut. Ini Pak Ibnu Kalam nih pendatang baru nih. Ya, Pak Ibnu Kalam gimana? Pak Ibnu Kalam. Selamat sore Pak Pak Ibnu Kalam Kalam. itu masuk surga karena dia rambutnya agak panjang, gondrong sedikit. Ini seru. Ada Bang Luga seru. Seru. Bang Debata, silakan lanjut Bang Debata. Tadi Anda udah bertanya kan. Ini tanggung. Iya. Itu Pak Ibnu Kalam mau menunjukkan apa itu? Pak Ibnu Kalam menunjukkan apa itu? Ibnu Kalam 72 makhluk bermata jeli. 72 makhluk bermata jeli. Bermata jeli. 72 makhluk bermata jeli ya. Oke. Terus apa lagi itu? 72 makhluk ya, tetap yang tadi. Oh, yang tadi sama. Oke, lanjut Pak Debata. Coba Pak Debata ini kan bukan karismatik, Pak. Bapak masuk neraka nih, Pak. Gimana nih, Pak? Enggak, gini Pak. Nanti, Pak, ya. Saya ingin menjelaskan begini. Saya nggak butuh juga agama untuk mencari kebenaran gitu loh. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya ABC itu kan bebas saja gitu. Tetapi kan kenyataannya nanti setelah kita harus menghadap sama yang kuasa, kita nggak ada yang tahu sejarahnya seperti apa gitu. Tetapi pendapat kita juga tidak salah juga kalau ada orang mengatakan begitu, berarti dia mendapatkan pendidikan yang seperti itu gitu. Oke, Pak Luga, tadi kan Pak Luga bicara mujizat gitu kan. Pak Luga pernah nggak buat mujizat? Saya pernah fight
secara langsung jarak 1 meter dengan pemilik 28 jin, jebolan pesantren dari Banten. Dia pemilik 28 jin dan dia fight dengan saya jarak 1 meter dan dia mengeluarkan ilmunya dan saya merasakan ada roh-roh jahat yang mulai merasuki saya. Lalu saya mengambil gitar, saya memuji Tuhan, lalu saya tengking dalam nama Yesus dan dia melihat badan saya keluar api dan dia katanya mau kelempar, dan hari malam itu juga dia bertobat. Dia ketakutan, dia pingsan, dia melihat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengatakan gini, Mbak, dia masuklah ke dalam ragaku, dan malam itu juga dia terima Yesus dalam tempo sekitar 4 jam dia terima Yesus. Enggak, asal mula kok bisa ketemu sampai jarak 1 meter itu kenapa? Kan nggak mungkin, nggak ada angin, nggak ada badai, langsung kayak gitu. Saya punya markas penginjilan di tanahnya Pak Ciputra di Karet, Jakarta Selatan. Lalu saya di situ banyak orang-orang, anak-anak jalanan datang, dan salah satunya datanglah si Abi ini, orang Muslim. Kebetulan dia teman dari teman saya lagi baca Alkitab, lalu dia menantang saya. Dia menantang saya untuk memindahkan roh Yesus. Saya kan kaget. Ini orang berani banget mau mindahin roh Yesus. Oke, saya bilang kalau lo berani mindahin roh Yesus, nanti lo gua hantam balik ya. Gue bilang oke, siap. Dan akhirnya terjadilah fight jarak 1 meter. Halo. Dan itu mujizat. Dan itu mujizat. Dia sekarang ikut Bang Luga dong, udah jadi pengikut Bang Luga. Iya, dia udah masuk Kristen malam itu. Cuma karena sempat dulu kan handphone masih terbatas dulu, jadi saya cuma dia ketemu sekali-sekali karena waktu itu masih handphone terbatas. Nah, nanti rencana saya kalau saya ketemu dia lagi mungkin saya akan wawancarai dia masuk YouTube. Oh ya, keren Pak, kalau masuk YouTube keren nih. Maksudnya biar nampak. Selain itu apalagi mujizat Pak Luga nih? Apakah pernah menyembuhkan juga KKR, kesembuhan? Betul, saya pernah menyembuhkan seorang teman dari adik saya. Dia sakit di rahimnya seperti apalah kista gitu, dan dia udah mau mati, udah sangat kesakitan, sudah dibawa ke rumah sakit. Tetapi waktu itu saya berdoa sama dia, dalam tempo 2 bulan kemudian dia ngasih kabar ke adik saya. Dia bilang saya udah sembuh dan sekarang saya sudah rajin ke gereja. Seperti kista lagi ya gitu. Dan ada beberapa lain juga yang saya doakan sembuh. Iya, harus ada mujizat-mujizat itu. Kalau nggak ada mujizat, ya siapa yang menunjukkan engkau adalah milik Tuhan kan? Nah, Muhammad datang nggak punya mujizat sama sekali, total nggak ada mujizat. Ya gimana mau jadi nabi tertinggi, mau melebihin Yesus, katanya dia lebih hebat dari Yesus, bikin mujizat aja nggak pernah bangkitin Yesus, terlalu banyak mujizatnya. Itu adalah manusia sejuta mujizat, orang mati, orang kusta, orang lumpuh, orang miskin dikasih. Aduh, kebanyakan tuh mujizat Yesus. Tiba-tiba Muhammad datang mau lebih merasa hebat dari Yesus, kan kelewatan. Muhammad sama sekali nggak punya mujizat. Pak Ibnu, ada yang mau ditanya Pak Ibnu? Bang Luga. Halo Bang Luga. Iya. Lalu silakan. Itu pesan Bang Luga tentang pengikut Muhammad tadi yang di neraka itu bagaimana Pak Luga? Bang Luga, itu kan dia di neraka tadi Bang Luga katakan kan. Terus pesan Bang Luga pengikutnya gimana dong? Ya, artinya begini, teman saya Wilton kan dibawa bertemu dengan Yesus, menunjukkan bahwa Muhammad sekarang sudah di neraka karena melawan Tuhan Yesus. Lalu pesannya adalah bahwa kesaksian ini memang harus disaksikan kepada segala bangsa, bahwa supaya dunia tahu bahwa dunia ini sedang dibohongin gitu. Makanya saya juga disuruh Tuhan kan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Makanya saya dipakai Tuhan di YouTube supaya ini bisa kalian dengar bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang Yesus itu tidak benar. Lalu makanya bagaimana hukumannya adalah Anda bisa menyembuhkan COVID nggak, Bang? Apa? Kalau mereka apakah saya bisa menyembuhkan COVID? Tadi. Kenapa? Menyembuhkan COVID? Kan Stephen Tong, iya. Kurang jelas. Iya, Pak. Iya, menyembuhkan COVID. Halo? Karena kalau masalah menyembuhkan COVID itu, teman saya, pendoa sahabat saya pernah bermimpi.
Tuhan mengatakan bahwa Luga di masa COVID ini akan terpelihara oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, justru. Oh, jadi saya punya teman pendoa syafaat. Pak Luga gimana? Apa? Jadi di dalam mimpi itu Tuhan mengatakan bahwa Luga itu dipelihara Tuhan semasa COVID. Dan terbukti saya nggak kena COVID dan saya buktinya tambah kaya semenjak COVID terjadi, duit saya malah tambah banyak, tambah diberkatin. Orang kan tambah gila, tambah susah, tambah hancur. Saya udah sehat malah tambah kaya di masa COVID ini. Kalau ditanya apakah Pak Luga bisa menyembuhkan COVID? Bisa, asalkan orang itu mau bertobat dan percaya kepada Yesus, bisa. COVID bisa dijauhkan dari dia. Tapi kalau dia tetap nggak mau percaya Yesus, yang ada bukan disembuhkan, yang ada dibunuh malah sama Tuhan. Simpel kan? Boleh gantian tanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Boleh saya tanya satu pertanyaan, Pak? Boleh. Di dalam dunia sekuler saat ini kan, untuk menjadi guru atau pengajar, contohlah dosen, itu kan punya syarat yang cukup ketat, Pak. Misalnya harus S1, harus pendidikan 4 tahun, 5 tahun, terus harus punya IPK minimal misalnya 3, dan punya skill komunikasi yang baik. Nah, kemudian setelah itu ada seorang rektor yang berkata, jikalau ada yang bisa membalikkan telapak tangannya, dia sudah bisa menjadi dosen. Nah, sementara kita tahu tadi kan syarat-syarat untuk menjadi dosen itu kan cukup ketat. Nah, kemudian ada rektor yang berkata, siapa yang bisa membalikkan telapak tangannya sudah bisa menjadi dosen. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa yang pantas disematkan kepada rektor ini, Pak? Saya tidak tahu juga. Mungkin ada sesuatu rahasia yang ada di otaknya rektor ini. Jadi saya harus tahu dulu kenapa dia bisa membalikkan telapak tangannya sehingga dia bisa, orang-orang yang bisa membalikkan telapak itu jadi dosen. Ya saya harus tahu juga. Saya harus tahu dulu apa kapasitas dia untuk bisa ngomong seperti itu. Pada dasarnya kan tidak bisa seperti itu. Makanya saya mau tahu apa alasannya. Mungkin dia punya alasan-alasan yang masuk akal. Makanya kita perlu dengar. Tapi kalau tanggapan dari Pak Hidayah Mulap, kira-kira apa itu, Pak? Biar dari dua sisi, Pak. Apa tadi saya baru enggak saya lagi ini. Tadi saya signalnya lagi kacau. Ini baru selesai masuk lagi. Tadi ngomongnya apa? Gini, di dalam dunia sekuler misi, Pak, saya bicara dulu. Di dalam dunia sekuler, untuk menjadi seorang pengajar, contohlah dosen, dia mempunyai syarat-syarat yang ketat. Jadi dia harus punya pendidikan S1, harus ditempuh 4 tahun, 5 tahun. Dia harus punya IPK yang mumpuni dan punya skill komunikasi yang baik. Nah, kemudian ada seorang rektor berkata bahwa siapa yang bisa membalikkan telapak tangannya sudah bisa menjadi dosen. Nah, kira-kira apa yang pantas disematkan kepada rektor ini gitu? Jenius loh, bro. Orang bodoh lah. Apa yang pantas jenius, bro. Dulu kan. Ya kalau jenius dong. Ya bodoh lah. Masa cuma membalikin telapak. Menurut saya itu kan rektor tuh mbalelo gitu. Kira-kira persamaan mbalelo tuh apa kira-kira, Pak? Jenius dengan bodoh itu 11-12 loh. Kira-kira tanggapan Pak Hidayah Mualaf apa ini? Kalau saya bilang sih itu si jenius sebenarnya, itu jenius sih. Kenapa? Kalau dia berani balikan telapak tangannya kena pecat tuh pasti orang, kena tampar ya sama rektornya. Mana tahu rektornya ini kan dan karate pula kan, lu mau tes balik dibanting duluan. Bukan begitu, itu sejarahnya Tesla itu. Anda ini tahu Tesla nggak? Begini, tahu. Itu kan kita kan sudah tahu punya standar dosen itu. Kemudian kenapa bisa rektor itu bisa mempunyai standar yang rendah begitu? Kenapa dia bisa berkata siapa yang bisa membalikkan telapak tangannya sudah bisa menjadi dosen?
Nah, menurut saya itu tindakan yang balelo gitu. Yes, kan? Di mana kejeniusannya? Nah, kira-kira sepakat nggak kita ini itu tindakan Saya ikut balelo? Paluga. Saya ikut Paluga ke sana karena saya lihat di ruangan ini yang paling mantap Paluga. Jadi saya ikut Paluga aja. Paluga tadi bilang apa? Itu tindakan bodoh tadi, ya? Iya bodoh. Kalau Nah, dilihat Paluga bilang dari jenius. segi enggak. Itu adalah orang bodoh. Makanya saya bilang tergantung dari sudut pandang apa dilihatnya. Ya kan? Kalau mau diputar-putar bisa, dibilang jenius bisa, dibilang bodoh bisa, tergantung sudut pandangnya aja. Nanti kan kalau tadi bilang bodoh, oh ada lagi alasan-alasan yang misalnya yang belum kita ketahui kan seperti itu aja. Jadi simpel aja. Makanya gini, orang bisa pintar apabila dia kalau ada jangan argumen, kelamaan Pak, langsung dijawab aja. Ya, ini saya ke komparasi berikutnya. Saya ini dari pihak Kristen. Jadi gini, di dalam Al-Qur'an tuh kan Tuhan tuh sudah punya standar-standarnya. Ada 99 kemahaannya itu, Asmaul Husna itu kan. Nah, jadi Sang Pencipta, Maha menghidupkan, Maha kuasa. Nah, itu standar-standarnya Tuhan kan. Nah, kemudian di Al-Qur'an tuh dikatakan dia bikin standar yang rendahan. Siapa yang bisa menciptakan semisal satu surah, maka Al-Quran tuh gagal. Nah, itu komparasinya. Oke. Gitu. Itu Jadi kan menurut kalau bikin saya surat kan standar yang rendahan begitu tuh, padahal kan kita tahu untuk menjadi Tuhan itu Sang Pencipta itu kan punya 99 gelar itu. Harusnya Al-Quran mengatakan Pak Ibnu. Kasih siapa yang Pak Ibnu. bisa menciptakan bumi misalnya boleh menjadi Tuhan gitu. Gitu. Iya. Itu juga, komparasinya. Iya. Karena apa? Saya sebagai makhluk manusia, saya saat ini menurut saya membuat satu surah itu semudah membalikkan telapak tangan saya. Kita tinggal ketik, ditranslate, maka muncul itu bahasa Arab dengan cara ejanya itu. Gitu. Menurut saya itu semudah membalikkan telapak tangan gitu. Harusnya kita ini umat muslim harus sadar ini. Gitu. Jadi menurut saya itu makanya saya tanya tadi komparasinya itu apa? Kalau jenius di mana kejeniusannya? Kalau bodoh saya setuju. Karena memang tantangan itu semudah membalik telapak tangan itu. Gitu. Kelihatannya mudah silakan, kadang Pak. Kadang Maka kelihatannya mudah. Kan kayak dibilang tuh. Ya Anda lihat mungkin mudah gitu. Anda kan nggak tahu rektor nih seperti apa standarnya gitu. Anda maju ke depan dibanting pun bisa gitu mungkin sama rektornya gitu. Jadi beda-beda. Anda nanggapinya gimana? Dari saya gitu. Kalau dari Bang Debata gimana? Tapi memang begini, membuat surat yang seperti Al-Quran itu memang hal yang paling mudah karena di SD juga kita udah belajar mengarang. Di kelas 1, kelas 2 SD udah ada belajar mengarang. Jadi kalau disuruh mengarang, oh si Ucok jadi Tuhan, dia menerima wahyu di lapangan di gua yang gelap. Lalu dia mengaku sebagai nabi. Nah, tetapi standarnya Tuhan kan mujizat. Nah, kalau cuma ngaku-ngaku, saya rasa pengarang-pengarang jauh lebih hebat. Kalau pengarang bisa dibikin novel, wah dia lagi berguling-guling di kasur segala macam, kan bisa aja ngarang-ngarang kayak gitu doang. Padahal nggak ada mujizat, nggak ada kekuatan apapun yang mendukung tulisannya. Makanya kalau hanya sebagai membuat surat itu sangat mudah dan terlalu sangat mudah ya kan. Memang gampang kalau ngarang Pak. Pagi sekarang tinggal ngetik di laptop, ngetik komputer bisa Pak. Iya, saya kan penulis buku. Saya kan penulis buku. Ini yang saya tulis sudah hampir 200 halaman. Nah, sementara Al-Quran baru minta 1 halaman kan. Berarti Pak Luga buat buku apa nih Pak? Udah terbit atau masih dalam proses? Lagi proses nih, bentar lagi lah. Judulnya Raja Segala Raja lah, sekitar 250 halaman. Nah. Baru King of King ini. Kalau dulu baru pertama kali baru pertama kali atau udah pernah buat? Saya dulu bikin masih waktu dulu pernah saya cetak ya masih dalam bentuk kecil lah, masih sekitar 90 halaman, tapi ini saya revisi lagi, saya ulang, saya bikin sekitar 250 halaman. Lama kali Pak. Teman saya nulis novel setahun keluar 2 novel dia Pak. Novel sih. Iya, karena saya kan juga kan artinya kan punya kesibukan juga berdebat, live segala macam. Jadi kan agak tersita lah waktunya. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan tapi kan pasti kan, itu aja. Oke, siap mantap Pak Luga. Kalau udah Bang Debata, tadi jawabannya apa Bang Debata? Bang Debata yang belum jawab nih.
ada pertanyaan dari Pak Ibnu nggak, Pak Ibnu? Pak Ibnu Mau susah ngomong, kita handphonenya jawab? belum bisa, Pak. Handphonenya belum bisa dia bilang. Oh iya. Tadi dia Nah, pakai tulisan tuh, pakai tulisan-tulisan aja dia sekarang. oh gitu. Saya hanya menginginkan setiap kita membuat argumen itu akan menjadi yang mendengar itu pintar gitu. Jadi saya harap ya Kadang nggak perlu pintar apapun juga, Pak. argumen Menghibur kita. boleh. Hah? Menghibur Hah? pun boleh. Kadang Ya nggak perlu menghibur pintar juga juga, Pak. boleh Menghibur gitu boleh. ya. Ya, ini Ah. menghibur kok. Nah, jadi kalau ini memang bentuknya menghibur, berarti kita bisa bercanda gitu. Tapi kan Ya kan kita kalau terhibur dari tadi. Hah? Dari tadi ini penonton terhibur kok, Pak. Oh iya, Tulisannya semua asalkan terhibur. nggak ada yang Nanti marah kalau gitu. sampai nggak terhibur kan salah kata, nanti kan jadi masalah sama yang mau berbuat sesuatu gitu. Jadi artinya kita antisipasi supaya jangan ada masalah kalau di room seperti ini gitu. Nah, karena Anda yang Siap. punya Tadi room. Bang Debata belum jawab, Pak. Kenapa Anda bilang jenius, Bang? Hah? Tadi Bang Debata belum jawab. Balikkan telapak tangan tuh gimana, Pak? Kok disebut jenius Oh, rektornya? itu. Sebenarnya itu kejadiannya banyak sekali. Makanya saya bilang, kalau itu ditanyakan tentu saya memandang satu orang dulu. Misalnya saya tidak mau ke kitab suci ya, saya nggak mau seperti itu. Saya melihat Tesla itu. Tesla itu yang menciptakan arus bolak-balik ya. Jadi artinya pada waktu itu dia itu hanya masih 2 tahun kuliah, setelah itu dia berhenti. Tetapi dialah yang membuat listrik ini bolak-balik. Sebelumnya itu hanya DC gitu. Nah, setelah itu Ya, kan tapi semua ditipu orang. sama Graham Bell dia. Hah? Tapi kan terakhir Iya, dia iya, ditipu betul. sama Graham Bell. Iya dia. Ya, Graham Bell dia menipu dia gitu. Tetapi dia kan nggak peduli. Yang penting dia kan sosialnya tinggi, namanya bagus gitu. Ya benar kalau itu. Tetapi bayangin aja, masih baru 2 tahun dia kuliah, tetapi dia sudah di dunia pernah dia nomor 1 dalam ilmuwan itu gitu. Jadi saya bilang itu termasuk membalikan tangan, tapi bukan masalah pendidikannya, masalahnya dia sudah punya kejeniusan yang memadai gitu. Nah, yang tingkatnya tidak ada orang lain yang bisa mengatasi dia gitu. Karena dia kan kalau sekolah juga dia udah sama dengan gila gitu. Nah, jadi dia harusnya tidak sekolah, akhirnya dia bisa menemukan hal itu gitu. Nah, itu kan sama aja membalik orang jadi profesor itu puluhan tahun, dia cuma menempuh 2 tahun bisa aja gitu. Nah, itu kan argumen yang ada gitu ya. Itu yang ada catatan sejarah dunia gitu. Nah, makanya saya bilang antara bodoh dengan jenius itu memang 11-12. Dibilang orang juga gila dia itu. Nah, gitu. Sampai terjadi hukuman listrik di Amerika kan karena Tesla itu juga gitu. Bisa membunuh orang dengan secepat itu gitu. Ya sama kayak Galileo. Galileo dulu disebut orang gila karena orang gereja nuduh dia gila gitu. Tapi terakhir dibuktikan ternyata dia yang jenius gitu kan. Makanya Yesus juga kan selama di muka bumi ini kan orang kan susah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu semua orang kaya. Lihat orang-orang Eropa. Semua mereka adalah orang-orang hebat. Tetapi justru yang menolak Yesus ini udah pendek, kecil, hitam, miskin lagi. Coba lihat, cek. Semua orang yang percaya Yesus Amerika, Eropa itu udah tinggi. Enggak. Lihat orang Inggris, orang Eropa, Belanda, tapi itu orang semua Yahudi orang percaya tinggi. Yesus kaya-kaya, Pak. Orang Yahudi. Nggak, Orang Papua itu orang Yahudi punya gimana, emas, Pak? Orang bro. Yahudi kan nggak percaya Yesus juga. Orang Nggak, Yahudi ini, Yahudi, saya tanya Pak Yahudi. Yahudi gimana, Pak? Tuhan sudah memberikan standar Kan kepada orang Yahudi, Pak. Ya, 10 Tuhan orang terkaya sudah dunia, setengahnya Yahudi, Pak. Dengar dulu. Orang Yahudi itu juga bisa kaya silakan. karena Yesus, bro. Ya kan, mereka juga bisnisnya di Amerika, numpangnya juga di Amerika, bukan numpang di Israel mereka. Yang memberikan kemerdekaan buat Israel juga kan Inggris sama Amerika. Tetap juga mereka makan sama orang Kristen. Murid-murid Yesus itu dikatakan kawanan. Iya dong, orang numpang aja tanah Amerika itu yang punya tanah, bro, tapi mereka makan di situ. Jualan mereka di Yang situ. punya tanah orang Indian, Pak. Yang punya tanah orang Indian aslinya.
Iya, karena Indian ini nyembah setan, makanya dia dibuang. Siapa yang nyembah Tuhan, itulah yang punya tanah. Nggak penting lo mau nenek moyang lo di situ, emang nenek moyang lo yang nyiptain tanah. Kan yang nyiptain tanah kan Tuhan. Siapa yang percaya sama dia dikasih tanah, sama kayak Palestina. Ya kan? Walaupun nenek moyang Palestina tinggal di Palestina, itu nggak masalah. Karena yang menciptakan tanah Palestina bukan nenek moyangnya orang Palestina, tapi Tuhan. Makanya Tuhan membunuh Firaun, menenggelamkan Firaun ke dalam lautan Tiberau, cuma untuk ngasih tanah kepada orang Israel. Begitu, bukan karena nenek moyang lo tinggal di situ jadi lo yang punya tanah, bukan. Kok jadi nenek moyang ngatur kan? Masalah Israel gitu. Israel kenapa? Standarnya gimana? Standarnya orang Israel, Tuhan sudah bilang hanya sedikit yang diselamatkan, hanya sisa-sisa yang diselamatkan. Makanya waktu di zaman Nabi Elia, Tuhan semua udah menyembah berhala Tuhan, cuma tinggal aku yang tidak menyembah berhala. Tuhan bilang, tidak, aku masih menyediakan 6.000 orang yang tidak menyembah berhala. Jadi memang cuma sedikit. Tuhan udah membuat standar cuma sedikit dari Israel yang diselamatkan. Jadi kalau orang Israel cuma sedikit yang diselamatkan, itu sudah ketentuan dari Tuhan. Pak, 6.000 tuh maksudnya jatah semua 6.000 atau cuma per tahun 6.000 jatahnya? Jadi kalau ada 10 tahun jatahnya jadi 66.000. Bukan. Waktu itu semua bangsa Israel menyembah berhala, tetapi cuma jumlahnya waktu itu cuma 6.000 yang tetap tidak menyembah berhala. Jadi artinya dari mayoritas bangsa Israel, misalnya katakanlah 16 juta atau puluhan juta, itu cuma sedikit memang yang akan diselamatkan. Itu memang sudah ketentuan Tuhan, karena memang Yesus kan bilang cuma sedikit orang yang masuk ke dalam pintu yang sesak dan mereka akan menuju ke sorga, sementara yang pintu kebinasaan itu lebar. Makanya jangan pernah bangga sebagai mayoritas, karena untuk masuk sorga itu standarnya tuh ngeri. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya dialog orang-orang ini yang berada di dalam room, itu yang ada di channelnya Mu'alaf Hidayah channel ya. Jangan lupa kita dukung saudara kita Mu'alaf ini, Hidayah Mu'alaf channel. Nah, di sini saya tidak bisa memberikan komentar apapun terkait dengan dialog yang atau cerita yang disampaikan oleh Luga Tamunan ya, karena begitu banyak cerita-cerita yang membuat kita geli, lucu mendengarkannya, dan kesemuanya tidak berdasar sama sekali baik secara alkitabiah maupun secara ilmiah ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Namun bagi kita tentu ini suatu hiburan bagi orang-orang yang berakal cerdas, yang menggunakan logika sehat ya, karena sangat jauh dari logika apa yang diceritakan oleh Luga Tamunan ini. Nah, mudah-mudahan di sini video ini bisa menghibur, dan untuk penilaiannya silakan saudaraku masing-masing memberikan penilaian dan tulis di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, dan kebenaran yang sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.